benarlah kata Nabi, ini adalah tanda yang sudah mulai dekat. Ini bagian dari tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di hadis itu, wayan kusul amal. Waktu terasa cepat, tapi orang tidak mau mengejar amal. Amal masih terlihat sedikit. Yan kusul amalu. Orang beramal tidak banyak. Ya. Amal itu teman-teman ada amal qalbu, ada amal akal, ada amal jasad. Nah, amal yang dimaksud tentu semuanya. Dimulai dari amal qalbu. Jangan kita beramal kecuali kita sertakan qalbu kita bersama amalan tersebut. Jangan berdoa kecuali qalbu kita menghadap kepada keindahan, kehaibahan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang kecuali qalbu yang menghadap kepadanya. Dan qalbu itu punya dua karakter sebagaimana dikatakan oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Ada karakter iqbal, memandang, menghadap, patuh kepada Allah, tawajuh kepada pencipta langit dan bumi. Ada yang membangkang, menghindar, disebut idbar. Idbar artinya dia membelakangi, membangkang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan betullah apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun hari ini orang beramal, lebih banyak amalnya amal zahirnya, tapi tidak menyertakan qalbunya. Ini yang kita khawatirkan. Yang Nabi katakan, "Fawallahillazi la ilaha ghairuh, fawalladzi la ilaha ghairuh." Hadis Imam Bukhari. Demi yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal amala ahli jannah. Kamu itu ada yang beramal seperti amal ahli surga. Namun kita dikatakan dalam hadis itu antara dia dan surga hanya satu zira, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Hanya seperti sejengkal. Fa yasbiqu alal kitab. Tapi Alkitab telah menentukan bahwa dia tidak menyertakan hatinya, lebih kurang begitu jika dia maknai. Sehingga ketika orang menua atau sakit parah, tubuhnya sakit, jiwanya kosong, maka kekosongan jiwa ini yang akan membuat buruk di akhirnya. Maka ini yang kita sebut su'ul khatimah. Lain dengan orang yang ketika ibadahnya sedikit, tapi dalam sedikit itu dia menyertakan dirinya, menyertakan kolbunya bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, apakah amal paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-imanu billah, yaitu amal hati, yakin percaya kepada Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, salat 2 rakaat salat sunnah, itu lebih utama daripada orang yang masih meragukan tentang kehebatan Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kekuasaan Allah, walaupun dia salat 1000 rakaat bahkan 1000 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ, wa yaksurul haraj, banyaklah nanti haraj. Apa arti haraj? Sahabat pun bertanya. Ternyata haraj bukanlah bahasa Arab Mekah dan Madinah. Ternyata ini bahasa Arab orang Habasyah, Ethiopia. Jadi ternyata dari dulu Arab ini banyak ragamnya. Apa kata Nabi? Nabi menguasai banyak bahasa. Al-haraj yai al-qatl. Banyak kematian, pembunuhan. Qatl artinya kematian disebabkan karena pembunuhan. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika kita membaca hadis ini, maka terbayang oleh kita bahwa di akhir zaman nanti, ketika waktu sudah cepat, amal sudah berkurang, ada satu yang akan terjadi di masa depan, yaitu banyak pembunuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak mau mencocok logikan, karena ini sudah masalah global, bukan masalah cuma di negeri kita. Maka teman-teman, mari berpikir jernih, jangan berpikir konspiratif yang tidak sahih. Karena berpikir konspiratif itu ada teorinya, ada pendekatannya, ada mazhab dan alirannya, ada metodologinya, ada approach-nya, dan kita tidak sembarangan. Karena konspirasi ini jika tidak sahih, dia akan meracuni cara berpikir. Dan kami boleh mengatakan bahwa teori konspirasi jika kita ambil, ini akan berakibat kepada suuzon yang tidak bertempat. Maka hati-hati dengan konspirasi, harus bertanya kepada sang ahli.
Konspirasi itu ada, tapi jangan asal ambil dari mana-mana. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita diajarkan untuk tidak mengikuti zan. Iyattabi'una illa zan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya zan. Apa arti zan? Asumsi-asumsi, opini-opini. Teman-teman, maka kepada para dai, siapapun yang dengan hati yang paling dalam, hati yang paling jernih, dengan kerendahan hati juga, teman-teman para dai, tolong jangan sampaikan suatu bahan pikiran yang masih bersifat opini. Karena opini cukup jadikan konsumsi pribadi atau jadikan obrolan internal kita. Jangan kemudian dikhutbahkan, diajarkan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman ketika ulama-ulama banyak meninggal, ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Orang-orang banyak mengambil pemimpin, figur-figur ulama-ulama yang juhala, yang mereka tidak mengerti ilmu, yang mereka mengikuti asumsi dan opini. Lalu dikatakan mereka dimintakan fatwa. Lalu fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Kami minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga lisan ini tidak terjebak, tidak tergelincir ke arah sana. Dan kita berdoa juga semoga ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak kepada asumsi dan opini. Teman-teman yang melekat Allah, tadi di awal kita mengatakan bahwa Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Imam Muslim juga demikian menulis dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyaratis Sa'ah, bab tentang kekacauan huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang disampaikan tidak jauh berbeda. Berbedanya cuma dalam pengumpulan dan periwayatan beberapa hadis yang mungkin tidak banyak disebutkan di Bukhari, lalu kemudian diperdalam dalam hadis Imam Muslim. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah, ini zaman bukan, jangan dibayangkan lagi ini adalah zaman yang sederhana, masa yang akan kembali seperti dahulu kembali. Tidak, ini sudah masalah global. Ini bukan masalah Indonesia saja, ini bukan masalah negara tetangga saja, ini masalah semua negara. Maka Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni alal haud. Sabarlah kamu, bertahanlah kamu, sampai kamu bertemu aku nanti di haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak mau sabar, kita suka beropini, suka mengkritik yang tidak tepat. Kita mengkritik tapi isinya mencaci. Ketika mencaci, isinya kemudian menyudutkan. Dan seorang muslim tidak akan melakukan itu tentunya. Sibabul muslim fusuq, mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Teman-teman dimuliakan Allah, sahabat dimuliakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis.
Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya bahwa akhir zaman itu teman-teman ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini tandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta. Setelah wusta baru kubra. Nah, wusta berarti pertengahan, kubra berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatis, para dai yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali. Dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia, yang di dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawra. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud dajjal, dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah. Teori konspirasi ini banyak zan dan wahamnya, banyak asumsinya. Kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan hadiyul mahdi, jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jawra, apa arti jawr? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatud dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik.
benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu, orangnya tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang digaidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatul Dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jaur, kezaliman global, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian, salah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat. Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya. Nah, kalau kita tidak memahaminya dengan metode kaidah tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi, apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok akidah. Kaidah-kaidah ini sudah diwariskan ulama kita turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga kita tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, maka kita harus menghindarkan cocok logi. Dan yang ketiga, teman-teman, as-sabru fil bahthi. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim, untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan. Apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Shaykh, itu pun syaratnya belum cukup kalau kita mau menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan ada, bahkan ayatnya ada, tapi dukhan dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat yang besar itu. Adapun dukhan yang akan terjadi di akhir zaman, kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetuah, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru. Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya harus sahih.
kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh. Dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi, sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal, lalu sebelum Dajjal keluar apa yang terjadi, fitnatul Dajjal, apakah pandemi bagian dari itu. Kita juga sudah memulainya sedikit dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya, apa yang dimaksud nama dalam hadis itu, namanya sama dengan namaku, begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal, siapakah pengikut Dajjal. Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junudu Dajjal, juyusu Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Lalu ada hadis, siapakah yang menjadi tentara Al-Imam Al-Mahdi. Dengan harapan kita mengetahui ini, kita mengetahui ke arah mana kita bergerak, hadis mana yang kita ambil. Maka teman-teman yang bukan Allah, nanti kita akan urai itu satu persatu. Insya Allah kita minta kepada Allah SWT ayyasir lana al-umur kullaha. Semoga Allah memudahkan niat-niat kita tersebut dan kita terhindar daripada zallat wad dalal, ya, terhindar daripada ketergelinciran, terhindar daripada kesesatan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li sairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.